محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات، أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبلت نعله الحجب الرفيعات. ذاك الحبيب الذي ترجو عواطفه وبره الخلق أحياء وأموات. البدر شغله والغيم ضلله والجرم حنى وسبحنا الحسيات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang sangat besar tersebut, ketika saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, untuk mengambil keberkahan, untuk menimba ilmu, untuk berharap rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memilih kita untuk hadir, Allah memberikan adab kepada kita di dalam kehadiran kita di tempat yang mulia ini. Allah jadikan hati kita siap untuk menampung rahmat yang Allah turunkan di dalam perkumpulan yang semacam ini, sebagaimana barusan kita dengar. Para ulama menyatakan, laisal mahrum man hurima mujalasatus salihin, walakinnal mahrum man hurima adab ma'a. Sesungguhnya orang yang diharamkan rahmat Allah bukanlah orang yang tidak bisa duduk dengan para aulia wa salihin, namun orang yang diharamkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang duduk di hadapan para aulia, yang duduk di majelis para aulia wa salihin, namun tidak memiliki kesiapan di dalam hatinya, namun tidak memiliki adab, tidak memiliki hati untuk menyambut rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, ketika terjadi kemarau panjang yang menimpa suatu kaum, suatu negeri, maka penduduk negeri tersebut mereka berbondong-bondong melakukan salat istisqa, berharap agar Allah menurunkan hujan. Namun ketika mereka melaksanakan salat istisqa, hujan tidak kunjung turun. Dilakukan yang kedua kali, hujan tidak turun. Berkali-kali salat istisqa tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu kali, kesekian kali mereka salat istisqa, di tengah jalan sebelum mereka melakukan salat istisqa, mereka melewati seorang lelaki tua minas salihin. Ini laki-laki tua yang minas salihin ini bertanya, kemana kalian berbondong-bondong akan pergi? Mereka katakan, kami ingin pergi ke tanah lapang untuk melakukan salat istisqa. Berkali-kali kami melakukan salat istisqa, tapi hujan tidak turun. Maka orang tua ini mengatakan kepada mereka, duduk di sini, biar aku yang berdoa. Maka sang laki-laki tua ini mengatakan, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras misli haula'i nas. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan berkat apa yang ada di dalam kepalaku ini, agar engkau turunkan hujan kepada manusia-manusia ini. Maka saat itu juga hujan turun dengan berkat orang-orang. Semua orang gembira dan bahagia. Namun mereka juga penasaran, doa macam apa ini? Belum pernah mereka dengar. Maka mereka bertanya, wahai syekh, wahai orang tua, kami senang bergembira engkau mendoakan kami dan langsung diijabah oleh Allah. Cuma kami penasaran apa yang ada di kepalamu ini. Kita berdoa berbulan-bulan, salat istisqa, enggak turun hujan. Tapi engkau dengan mudahnya meminta kepada Allah dengan berkat apa yang ada di kepalamu, langsung diturunkan hujan oleh Allah. Apa yang ada di kepalamu? Maka orang tua itu mengatakan, demi Allah, tidak ada apapun di kepalaku ini
kecuali ada dua bola mata. Dua bola mata ini pernah melihat wajah seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah seorang wali min awliyillah, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini mata telah melihat wajah mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi menyebutkan tentang mereka, basat man kad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'i wa lazam fina. Beruntung orang yang melihat wajah para awliya Allah. Bahkan keberuntungan bukan hanya untuk mereka yang melihat secara langsung, melihat dengan perantara pun dapat keberuntungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beberapa orang bertanya kepada ini orang yang merupakan murid daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami, apa yang dahulu pernah dikatakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami? Beberapa muridnya mengatakan dahulu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, nadiri wa nadir nadiri fil jannah. Orang yang memandang aku atau melihat orang yang pernah memandang aku, dia akan masuk surga. Kemuliaan Allah berikan kepada ini wali, kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sebagaimana dahulu Aimatuna Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dan para awliya yang lainnya semacam itu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang bertanya kepada ini, engkau mengatakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami bilang yang melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku akan masuk surga. Aku percaya dengan ucapan itu. Tapi aku heran, berapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW melihat Rasulullah, tapi dia tidak masuk surga, masuk neraka. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini bilang, yang engkau katakan betul, tapi ketahuilah orang-orang yang engkau sebutkan mereka tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Ini orang bilang mereka lihat Rasulullah. Abu Jahal berbicara dengan Rasulullah, berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat Rasulullah. Orang-orang kafir lain tidak, mereka tidak melihat Rasulullah. Mereka hanya melihat anak yatim yang hina di mata mereka. Mereka tidak melihat Rasulullah. Mereka tidak memiliki hati yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah, Umar bin Khattab melihat Rasulullah, Utsman bin Affan melihat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah, dan mereka menjadi sebaik-baiknya manusia di alam semesta ini. Tapi ketika orang-orang itu tidak melihat Rasulullah, hanya melihat anak yatimnya Abu Thalib, mereka tidak mendapatkan keberkahan apapun. Datang di hadapan Rasulullah tapi nggak punya kesiapan di dalam hati, sebagaimana yang barusan kita sebut. Karena itu ayuhal ikhwan, kita hadir di tempat ini, persiapkan hati kita, bersihkan hati kita, datang kemari dengan tekad untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi lebih baik. Sebab kita hidup di dunia punya tujuan. Sesaat kita hidup, semuanya akan mati, semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita ketika kita hidup di dunia, gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kematian kalau telah datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di dalam aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Disebutkan bahwasanya Allah yang menciptakan semua ciptaan dan Allah yang menentukan amal perbuatan mereka dan ajal mereka. La yazid wa la yanqus, enggak bertambah dan enggak berkurang sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Imam Al-Haddad mengatakan huwal rabbu la rabba siwahu wa kulluhum 'abidun wa tahta al-hukmi min ghairi fadil. Dia adalah Allah dan selain Allah adalah ciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ba'dhum mimman yuhibbu wa yaqtadi li ta'atihi wal ba'du 'asin wa malihi. Dari ciptaan Allah semua itu terdapat dua golongan. Golongan yang dipilih oleh Allah untuk taat kepada Allah. Golongan dipilih dan diciptakan oleh Allah untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Golongan dipilih oleh Allah untuk dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada golongan yang lain, golongan diciptakan oleh Allah untuk menjadi kayu bakar di neraka.
Golongan diciptakan oleh Allah untuk dilaknat oleh Allah. Golongan diciptakan oleh Allah untuk melanggar dan bermaksiat kepada Allah. Na'am ba'dhum mimman yuhibbu wa yaqtadi li ta'atihi wal ba'du 'asilu marihi. Bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlani kullu mufarij. Setiap yang taat tiada lain adalah taufik dan bimbingan dari Allah. Dan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah aturan dan ketentuan dari Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Fasal rabbaka taufik. Selalu minta kepada Allah agar Allah jadikan kita, golongkan kita bersama orang-orang yang diridhoi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin agar diri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Firdaus tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar mengangkat derajat guru-guru kita, khususan ad-da'i Allah, guru kita Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatna min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.